Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel TKJ Net ID. Oke, baiklah, kali ini saya membuat video sebuah tutorial, dimana tutorial ini akan saya buat atau tujuannya adalah sebagai bahan tugas untuk siswa-siswi saya yang berada di SMK Negeri 1 Dukuturi. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah jaringan client server, dimana untuk jaringan kali ini client servernya itu akan saya buat menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini sudah ada Cisco Packet Tracer yang sebelumnya sudah saya install. Nah, oke, untuk Cisco Packet Tracer sendiri, kalau kita terkoneksi kepada internet, nah jadi kalau terkoneksi kepada internet pastinya kita akan diminta untuk melakukan login terlebih dahulu seperti ini. Nah, maka dari itu agar kita dapat menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ini tanpa login ke user yang kita miliki, maka caranya adalah kita harus putuskan dulu jaringan internet ke komputer yang kita miliki. Contoh, di sini di bagian taskbar di sebelah kanan ini ada gambar seperti komputer ya. Nah, di sini ini indikator bahwa komputer yang saya gunakan saat ini terkoneksi dengan yang namanya internet. Nah, apabila gambar dari icon ini seperti ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa komputer yang kita gunakan itu terkoneksi dengan internet. Maka kita putuskan terlebih dahulu internetnya. Jadi caranya gampang, kita tinggal klik kanan saja di sini, terus open network and internet setting. Nah, setelah itu nantinya kita masuk ke bagian change adapter option. Nah, apabila menu ini tidak kelihatan atau tampil pada monitor, silakan diperlebar terlebih dahulu ya, atau di maximize ya. Nah, selanjutnya kita pilih change adapter option. Nah, setelah mengklik change adapter option, maka akan muncul satu halaman kerja lagi. Nah, di sini sudah ada yang namanya interface yang dimiliki oleh komputer atau laptop yang kita gunakan. Nah, di sini kita harus mendisable terlebih dahulu sumber internetnya. Nah, di sini saya akan disable internetnya. Nah, ini kalau yang ini adalah interface untuk VirtualBox ya. Nah, tapi yang paling inti itu kita harus putuskan hubungan ke internet seperti ini. Nah, ini tidak usah dikasih keluar, langsung diminimize saja. Terus kita akan coba buka kembali Cisco Packet Tracer-nya. Harusnya aplikasi Cisco Packet Tracer ini tidak akan bisa login atau tidak akan meminta login terlebih dahulu. Nah, di sini terbukti bahwa aplikasi ini tidak meminta login ya, karena internetnya sudah putus. Indikator internet tidak terhubung ke komputer kita, maka nantinya bagian yang tadi, yang gambar komputer tadi itu berubah menjadi bola dunia seperti ini, dan di situ akan memiliki keterangan no connected. Nah, selanjutnya seperti yang saya katakan di awal, saya akan membuat yang namanya jaringan client server. Nah, di sini saya akan buat jaringan client servernya terlebih dahulu, di mana yang akan saya butuhkan sudah pasti adalah komputer server dan komputer klien dan satu perangkat penghubung untuk jaringan ini, yaitu switch ya. Nah, di sini kalau kita ingin memasukkan server, maka kita harus memilih bagian end device yang ada di sini. Nah, kemudian di sini ada server satu. Nah, jadi caranya itu kita klik saja servernya kayak gini. Setelah itu kita arahkan bagian kursor kita ke lembar kerja dari paket tracernya. Nah, setelah kita tambahkan server, maka selanjutnya kita tambahkan di sini sebagai contoh, saya akan tambahkan sebanyak
4 buah komputer klien ya. Nah, di mana nantinya 4 komputer klien ini akan terhubung ke server ini dan juga terhubung antara PC ini. Nah, yang harus kita ketahui, server ini adalah pusat kendali informasi dari sebuah jaringan ya. Nah, nantinya di DNS ini kita akan menyeting yang namanya IP address, sudah jelas. Terus nanti kita akan setting juga sebagai contoh layanan nanti adalah web server. Nah, oke. Jadi kemungkinan hanya satu service ini saja nantinya yang kita akan gunakan untuk membuktikan akses setiap klien ini ke yang namanya server. Nah, sekarang saya akan lanjut. Nah, setelah menambahkan 4 aplikasi seperti 4 perangkat seperti ini, 4 komputer seperti ini dan 1 server, sekarang kita tinggal menambahkan perangkat penghubung untuk kelima PC yang ada di sini. Nah, kenapa sampai saya bilang PC? Karena server ini juga sebenarnya personal komputer. Akan tetapi server ini fungsinya itu berbeda dengan personal komputer yang biasa kita gunakan. Kalau yang biasa kita gunakan itu fungsinya untuk pekerjaan sehari-hari, sedangkan server itu fungsinya sebagai pusat informasi untuk jaringan. Nah, sekarang kita tambahkan 1 buah switch, dimana kalau kita ingin menambahkan 1 buah switch, maka yang kita klik adalah network device. Nah, di network device ini ada di bagian bawah sini tulisannya adalah switch ya. Nah, setelah itu switch yang kita gunakan terserah sebenarnya mau gunakan yang mana, tapi di sini saya akan coba gunakan yang 295024. Jadi switch ini memiliki 24 port, sedangkan nantinya port yang akan saya gunakan hanya ada sekitar 5 port saja. Nah, oke. Selanjutnya, karena kelima komponen atau kelima device komputer ini akan dihubungkan melalui switch, nah maka kita akan menggunakan kabel jaringan dengan jenis strike ya, karena setiap komputer ini dihubungkan melalui switch, di mana switch itu sudah memiliki jenis perangkat yang berbeda dengan komputer yang ada di sini. Nah, sekarang kita akan pasang kabel strike-nya. Nah, di sini di bagian ini, connection ini terdapat beberapa banyak kabel. Nah, di sini kita pilih yang kabel strike. Nah, contoh di sini saya akan klik kabel strike dan akan saya hubungkan server melalui Fast Ethernet 0 disambungkan ke Fast Ethernet 0/1 yang dimiliki oleh switch. Nah, kemudian saya ambil lagi kabelnya. PC 0 ini saya hubungkan menggunakan Fast Ethernet juga ke 0/2. Nah, terus PC 1 sama Fast Ethernet 0 dihubungkan ke Fast Ethernet 0/3. Dan yang PC 2 ini dihubungkan ke Fast Ethernet 0/4. Dan yang terakhir itu adalah PC 3. Ini Fast Ethernet 0 dihubungkan ke bagian Fast Ethernet 0/5. Nah, kita menunggu sampai kabel di bagian switch ini berwarna hijau semua ya. Karena kenapa? Kalau masih berwarna orange kayak gini, ini koneksinya belum terjadi, karena switchnya akan mendata dulu setiap komputer atau MAC address komputer yang terhubung kepada switch ini. Nah, kita tunggu semua dulu, kita tunggu semua sampai lampu indikatornya berwarna hijau. Nah, jika kita ingin melihat interface berapa saja yang terhubung ke komputer ini, maka kita cukup membuka yang namanya option preference. Di sini ada bagian show label, ini always. Jadi kita pilih always show port label ya. Nah, nanti akan muncul nih interface yang kita gunakan. Nah,
yang ke server itu FA0/1, yang ke sini adalah FA0/2, ini FA0. Oke, ini terhalang ya. Oke. FA0/3, FA0/4, FA0/5, dan semuanya terhubung ke Fast Ethernet 0 yang dimiliki oleh masing-masing komputer. Nah, sekarang kita akan buat dulu settingan pada server yang kita miliki. Nah, tapi sebelumnya saya akan tunjukkan IP address berapa saja yang akan digunakan oleh masing-masing komputer. Nah, server ini akan saya berikan IP address 192.168.1.1. Terus yang PC 0 192.168.1.2, dan PC 1 192.168.1.3. Selanjutnya di sini PC 2, IP address-nya 192.168.1.4 ya. Dan yang terakhir adalah IP address 192.168.1.5. Nah, saya akan coba perbaiki dulu bagian yang ini ya. Oke, di sini kita bisa lihat masing-masing IP-nya. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara pertama, yaitu menyeting yang namanya semua kebutuhan dari servernya, yaitu IP address dan web server. Nah, perhatikan, untuk menyeting yang namanya server, kita masuk ke bagian servernya dengan cara mengkliknya. Nah, kemudian di sini ada bagian config. Nah, di bagian config itu ada yang namanya Fast Ethernet 0 Fast Ethernet 0 ya. Nah, di sini kita masukkan IP address dari komputer server ini sesuai dengan gambar tadi, 192.168.1.1. Nah, setelah itu klik bagian subnet max-nya agar subnet max-nya muncul. Nah, setelah seperti ini, kita akan mengaktifkan service untuk web server dari server ini. Nah, di sini masuk ke bagian service. Terus di sini ada bagian HTTP. Nah, bagian HTTP itu seperti ini ya. Jadi, secara otomatis ketika kita melakukan yang namanya konfigurasi pada web server, maka yang wajib kita masuki itu adalah HTTP, dimana di sini ada dua service. Yang pertama itu adalah HTTP, yang kedua itu adalah HTTPS. Nah, sekarang kita tinggal mengedit bagian indeks HTML-nya ya. Nah, di sini saya hanya menyuruh kalian merubah bagian ini, Cisco Packet Tracer dirubah menjadi Pratikum 1 client server ya. Terus untuk di sini di bagian Pratikum 1 client server, terus kelas kalian ya 10 TKJ sekian-sekian. Jadi TKJ sekian-sekian. Nah, sekian-sekian ini adalah kelas kalian ya. Terus untuk identitas lebih lanjut, di sini ada tulisan welcome to Cisco Packet Tracer opening sampai di bagian wait open. Ini kita hapus. Ya, jadi ini kita hapus. Kita tuliskan di sini selamat datang di web server
nama siswa. Oke, cukup kita memberikan yang kayak gini saja untuk identitasnya, tidak perlu merubah yang banyak yang lain-lainnya. Cukup, saya kira ini cukup, tidak perlu menambahkan yang lebih rumit. Karena ini hanya sebagai uji coba dan ini nantinya hanya sebagai contoh apakah server yang kita jalankan atau server yang kita gunakan itu bisa diakses oleh si kliennya. Nah, setelah itu bisa kita save, yes, kemudian kita kita lanjutkan konfigurasinya ke bagian klien. Maka kalau kita melanjutkan konfigurasi ke bagian klien, ini dikeluarkan saja terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan mulai dari PC 0, di mana setiap PC ini nantinya akan saya masukkan yang namanya IP address, subnet mask beserta gateway. Nanti saya akan jelaskan gateway itu yang mana sih. Nah, di sini PC 0 itu akan saya buka. Saya akan masuk ke bagian desktop. Nah, di bagian desktop ini ada IP configuration. Nah, di sini saya akan masukkan IP-nya 192.168.1.2 sesuai yang saya berikan tadi di sini petunjuknya. Netmasknya adalah 255.255.255.0 ya. Terus untuk gateway ini adalah IP address dari server. Nah, IP address dari server kita lihat. IP address server itu adalah 192.168.1.1. Nah, kenapa sampai kita memberikan di sini gateway-nya adalah server, alamat IP address server? Tujuannya adalah setiap permintaan service dari klien ini akan diarahkan ke server yang ada di sini. Jadi kliennya nantinya setiap kali melakukan yang namanya meminta informasi, dia akan meminta ke bagian gateway, karena gateway ini akan menjadi pusat kontrol dari setiap jaringan yang ada di jaringan LAN ini. Nah, jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya jika kita sudah memasang IP seperti ini, tinggal kita close aja kayak gini. Terus ini kita close lagi. Kita lanjutkan ke PC selanjutnya. Oke, 192.168.1.3. Kemudian IP gateway-nya sama, yaitu IP server juga. Nah, terus close dan close. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian sini, yaitu PC 2. Masuk ke desktop. Oke, static 192.168.1.4 ya. Terus gateway-nya 192.168.1.1. Oke, gateway dari semua komputer itu sama ya. Jadi gateway-nya semuanya sama, dikarenakan pusat informasinya berada di alamat yang sama. Yang harus berbeda itu adalah setiap oktet keempat dari IP address si klien. Contohnya, ini kan sudah 5 ya. Tadi sebelumnya itu kita gunakan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan ini yang kelima. Nah, yang sama itu adalah ini, karena gateway-nya adalah seperti yang saya katakan tadi, pusat informasi. Jadi setiap kali klien ini melakukan yang namanya pertukaran data atau permintaan informasi, maka akan dialihkan ke jalur ini terlebih dahulu atau ke servernya terlebih dahulu. Jadi seperti itu. Nah, ini kita close dan kita close. Sekarang kita tinggal mengecek IP address-nya. Cara mengecek IP address-nya itu bisa kita letakkan kursor kita di bagian atas setiap icon dari dari komputer atau server yang kita miliki. Maka nantinya akan muncul informasi IP address yang dimiliki setiap perangkat-perangkat jaringan yang ada di sini. Nah, ini sudah ada. Ini 1.3/24, ini 1.4/24, dan ini 1.5/24. Sekarang kita akan melakukan yang namanya uji coba.
tadi sebelumnya saya sudah menyeting web server yang ada di sini. Nah, sekarang saya akan coba mengakses web server tersebut dari PC 0 misalnya ya. Nah, yang kalian tuliskan di sini, perhatikan saya ulang ya. Di sini ada web browser ya. Jadi kita pilihnya web browser. Nah, setelah itu kita masukkan alamat dari si server tadi, yaitu 1.1 kayak gini. Setelah itu kita klik go. Nah, maka akan muncul informasi yang tadi sudah kita tuliskan di dalam. Pratikum 1 client server XTKJ 1, 2 atau 3. Selamat datang di web server, kemudian nama kalian masing-masing. Nah, setelah menguji di web 1 seperti ini, kita uji ke semua komputer yang lain apakah bisa mengakses atau tidak, karena biasanya belum tentu bisa terkoneksi di komputer yang lain. Maka dari itu kita akan coba satu persatu. Oke, ini PC 1 sudah, terus PC 2 192.168.1.1 ini juga sudah. Terus di sini ada PC 5 apa PC 4 PC 3 ya, bukan PC 4. Nah, oke, semuanya sukses. Maka untuk tutorial kali ini itu juga berakhir, karena tujuan dari si jaringan client server ini saya buat adalah untuk menguji apakah jaringan yang kita buat ini sudah bisa terkoneksi satu sama lain atau belum. Jadi untuk melakukan koneksi antar komputer dan server, kita harus berada dalam jaringan yang sama. Sebelumnya pada waktu pertemuan di kelas saya sudah pernah jelasin yang harus sama, yaitu 3 oktet di depan ini. Jadi 3 oktet di depan ini yang harus sama, sedangkan yang 1 oktet di belakang ini tidak boleh sama, karena yang di belakang ini adalah alamat hostnya, atau kalau di dalam lingkungan itu adalah alamat rumah, karena tidak mungkin rumah itu memiliki nomor yang sama dalam satu kompleks, pasti akan berbeda. Nah, sedangkan yang ini, yang 3 oktet pertama ini adalah alamat jaringannya. Nah, jangan sampai nanti salah memasukkan IP address. Nah, contoh, pada server kalian memasukkan yang namanya 1.1, ternyata di sini kalian masukkan adalah 2.1. Ini sudah menjadi masalah. Karena kenapa? Karena si klien ini dan si server ini sudah memiliki jaringan yang berbeda. Nah, berbedanya di mana? Di server ini memiliki alamat jaringan dengan 1 ya, sedangkan di sini menggunakan 2. Jadi tidak bakalan ketemu karena sudah berbeda alamat jaringan. Nah, meskipun nantinya jaringan yang berbeda seperti itu bisa dihubungkan, tapi kita harus membutuhkan yang namanya perangkat router ya. Nah, oke, saya kira untuk video kali ini cukup sekian. Jadi video untuk praktikum kali ini itu cukup sekian, dimana ini membahas tentang praktikum client server menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, untuk apabila ada kesalahan penyampaian informasi saya mohon maaf. Terus apabila ada kekurangan juga saya mohon maaf dalam video ini. Lebih dan kurangnya seperti inilah praktikum yang namanya dasar dari jaringan client server. Nah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kembali lagi saya katakan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu pada video selanjutnya.